Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bugita Sarni ini dan teman saya Salvimania Safatina dulu. Ya, baik, kami dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memperkenankan kami untuk melakukan observasi dan wawancara di TK RA Muslim 2015. Di sini pada hari ini kami akan melaksanakan observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen penyelenggaraan tahun. Jadi pada hari ini kami ada beberapa pertanyaan tentang manajemen apa saja yang ada di TKRA Muslim 2015. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu menyusun kurikulum anak usia dini dan pendekatan apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum di lembaga ini? Dan bagaimana cara Ibu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan individual anak? Lalu strategi apa saja yang dapat mengembangkan kemampuan sosial, emosional, kognitif anak? Penyusunan kurikulum itu kita punya tim, jadi semua melibatkan semua guru dan kepala sekolah, tenaga kependidikan, sehingga kurikulum itu, tapi kalau di sini itu yang menjadi wakil kurikulumnya itu namanya Bu Fitri. Kalau saya kan kepala sekolah, tapi di sini kita bisa bekerja sama dalam menyusun kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum itu merupakan ide-ide yang bisa kita masukkan di dalam komponen-komponen yang ada di kurikulum. Jadi kurikulum kita buat sesuai keputusan dari Kemenak, dan pembuatan kurikulum sesuai dan dikondisikan dengan sekolah RA Muslimat NU. Dengan kurikulum ini merupakan alat untuk membantu pendidik dan keseluruhan kemampuan satuan pendidikan dalam melakukan tugasnya serta memperlancar keseluruhan kegiatan pembelajaran sehingga memperoleh suatu hasil akhir untuk anak didik. Untuk pendekatan kurikulum, ya itu tadi ada pembelajaran bermakna, pembelajaran yang efektif, peningkatan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuh kembangkan cita, rasa, dan kasih. Terus pembelajaran sepanjang hayat, dan yang keenam berkarakter Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk strateginya tadi, yang mana? Oh, yang untuk menyesuaikan dulu. Yang menyesuaikan kurikulum. Nanti ya, bagaimana strategi dalam mengembangkan itu tadi, yaitu dengan menumbuhkan sosial, emosional, dan kognitif anak. Di mana yang untuk sosial kita memberikan pembelajaran anak itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Terus kalau emosionalnya, bagaimana anak-anak bisa menjaga emosinya dalam bermain, dalam berinteraksi dengan temannya. Dan kognitif yaitu pengetahuan, yang mana ibu guru memberikan pembelajaran, anak-anak memperoleh pengalaman pembelajaran, pengetahuan dari ibu guru sehingga bisa mengimplementasikan atau mengamalkannya di kehidupannya sehari-hari. Mungkin di sini kualifikasi apa yang dicari dalam merekrut tenaga pendidik PAUD dan bagaimana cara melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, dan setelah itu evaluasi kinerja guru dalam mengajar anak seperti apa?
saya jawab yang pertama dulu dalam merekrut itu ya, kualifikasi ya. Kalau sekarang karena kualifikasinya itu harus sesuai linear ya, disesuaikan harus linear. Jadi kalau yang melamar di RA Muslimat NU 15 paling nggak itu harus S1 tahun. Ya, disesuaikan dengan pendidikannya. Nah, harus tahu ya. Kalau dia melamar di RA Muslimat sini. Karena kan kita tahu pendidikan anak usia dini ya. Jadi kalau yang semacam SMA begitu nggak bisa, harus yang S1 yang karena yang khusus untuk PAUD. tahu khusus PAUD memang ada. Kalau memang SMA itu cuma jadi tata usaha ya. Jadi tata usaha dan biasanya belum bisa dimasukkan di data EMIS seperti itu. Insya Allah kalau yang S1 PAUD minimal kerja 2 tahun itu bisa kita masukkan di data EMIS dan itu langsung sinkron ya gitu. Yang selanjutnya setelah kualifikasi bagaimana cara melakukan pelatihan dan pengembangan profesional? Oh ya, untuk mengembangkan profesional guru kita ikutkan di pelatihan-pelatihan. Itu pelatihannya seperti apa saja? Yang ini ada yang dari Kemenang itu di Pintar. Di Pintar itu online ya? Oh, iya. Online. Nah, ya itu untuk selain pelatihan yang online itu di Pintarnya ada di Kemenang itu. Terus ada juga kita pelatihan di kegiatan guru IGRA atau Muslimat, karena kita Muslimat itu IGCKM, kalau IGRA guru Rodatul Adhan. Itu kalau kita ada pelatihan apapun tentang misalkan tentang kurikulum, terus guru yang inovatif, kreatif, itu semua guru kita ikutkan di pelatihan. Dan setelah itu berarti ada evaluasi kinerja guru tersendiri gitu untuk mengajar. Ya, kalau evaluasi guru, saya sebagai kepala sekolah mengadakan supervisi. Berarti masih ada supervisi? Iya, ada lagi supervisi per kelas, tapi kita laksanakan itu setiap 1 tahun 2 kali. Jadi 2 semester ya, ada semester 1 dan semester 2. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengadakan supervisi masuk ke kelas-kelas. Itu untuk penilaian kinerja guru. Ya. Pertanyaannya ketiga itu bagaimana ibu memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan fasilitas apa saja yang untuk mendukung pembelajaran ini. Memastikan lingkungan belajar ya. Okay. Alhamdulillah ya, lingkungan di RA Muslimat NU 15 yaitu kita juga ada permainan outdoor, permainan di luar. Permainan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan anak dan kenyamanan dan keamanan untuk anak. Seperti yang sudah ada di luar itu ada panjat ya, jembatan, terus panjat majemuk itu, terus perusutan udah, terus jungkit. Kemarin di sini sudah ada, cuma ayunannya kan kurang aman ya, akhirnya kita diganti ya, nanti digantikan permainan baru juga, insya Allah juga seperti panjatan gitu, nanti insya Allah seperti itu. Terus
untuk APE ya, fasilitas apa saja yang pendukung pembelajaran anak itu seperti apa? iya, nah untuk fasilitas di setiap kelas kita ada APE. APE itu eh, bahan media pembelajaran yang diberikan ke siswa itu banyak sekali di kelas. Selain gambar-gambar, juga alatnya yang memang nyata buat pembelajaran anak-anak, sehingga anak-anak itu tahu, oh ini gambar masjid. Nah itu di setiap kelas itu ada gambar masjid, oh itu aku masjidnya. Nah lebih konkretnya lagi, anak-anak kita langsung ke pembelajaran, langsung belajar. ke tempatnya yang asli. Ya, jadi kalau di luar tadi permainan-permainan ya yang nyaman dan aman, kalau di kelas dengan pembelajaran yang ada API-nya, ada media pembelajaran yang sesuai dengan tema atau yang akan modul pembelajaran. Mungkin yang berikutnya, bagaimana cara ibu dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan operasional pendidikan di lembaga TKRA. Untuk keuangan kita mendapatkan dari BUP dan SPPL. Berarti itu sumber perdana. Iya, sumbernya ya. Terus dari dana BUP dan SPP ini kita gunakan untuk kegiatan anak-anak sesuai dengan temanya. Kalau seandainya kita outing kelas itu kita biasanya ke alun-alun dan ke perpustakaan. Terus juga ada kegiatan outbound. Nah, outbound kita sesuaikan. Outboundnya itu kalau pas temanya binatang, kita biasanya anak-anak kita ajak ke mobil. Lalu bagaimana cara ibu mengalokasikan dana untuk pengembangan fasilitas untuk program pendidikan? Seperti tadi, jadi kita buat laporan ya, ada BOP, terus ada pengeluaran dan pemasukan. Laporan BOP dan laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Mungkin bagaimana ibu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak dan strategi yang digunakan untuk membangun komunikasi efektif dengan orang tua itu seperti apa? Untuk menjalin bagaimana melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Setelah dalam proses pendidikan itu mungkin strategi yang digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua itu seperti apa? Untuk membangun kerjasama dengan orang tua, di sekolah kita itu membentuk suatu paguyuban ya, karena di sini ada 2 kelompok paguyuban, kelas A dan kelas B. Jadi paguyuban ini kita bisa memberikan program kita, dan paguyuban ini yang membantu program sekolah, sehingga sekolah kita bisa berjalan dengan lancar juga, itu karena adanya paguyuban. Jadi strateginya adanya paguyuban membantu program-program kegiatan. Bagaimana cara mengukur keberhasilan program pendidikan anak usia dini dan metode apa yang digunakan dalam menilai perkembangan anak? Dan juga setelah metode itu cara menangani anak dalam mengalami kesulitan belajar atau adaptasinya itu seperti apa, Bu? Untuk metode yang kita gunakan untuk memberikan pembelajaran ke anak, ya, ke anak-anak itu Bu Guru banyak metode yang digunakan, terutamanya itu
metode tanya jawab. Jadi kita menggali pengetahuan anak apa sih tentang pembelajaran anak, sehingga anak-anak itu ada timbal balik dari pembelajaran yang kita berikan. Terus untuk jadi metode mengukur keberhasilan anak dengan memberikan pembelajaran ke anak, mereka kan sudah otomatis setelah memberikan pembelajaran, anak akan diberikan suatu tes ya dengan ada tesnya itu kita bisa mengukur keberhasilan anak. Apakah anak-anak yang kita berikan pembelajaran sudah bisa ditangkap atau dipahami oleh anak dengan memberikan tes atau penilaian. Seperti penilaian yang pertama itu biasanya hasil karya. Kita memberikan pembelajaran untuk menyelesaikan suatu hasil karya, kemampuannya dulu. Terus dari kegiatan anak mengerjakan itu, guru juga menilai bisa nggak anak mengerjakan tugas yang diberikan ke guru. Nah, itu juga merupakan suatu penilaian gitu. Anekdot ya, hasil karya sama anekdot. Terus bagaimana cara menangani anak yang mengalami kesulitan belajar atau adaptasi dengan teman-teman? Untuk anak-anak yang kurang dalam pemahaman pembelajaran, kita biasanya kita sendirikan dulu. Maksudnya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kesulitan anak itu tadi. Jadi yang pertama kita berikan bersama-sama, klasikan ya. Bersama-sama itu klasikan. Nah, setelah itu kita memberikan tugas. Kita bagi tugasnya, kalau sekarang itu kita bagi ada 3 kegiatan gitu ya. Anaknya mau milih yang mana dulu. Nah, dari 3 anak ini yang lebih cepat yang mana? Kan pada akhirnya ada beberapa anak yang kurang mengikuti secara cepat ya, mungkin kesulitan inilah, ini kita bimbing sendiri gitu. Kita berikan pembelajaran sendiri ya, sesuai tetap pembelajaran yang sama dengan temannya, karena kita tidak membedakan pembelajaran yang berbeda-beda. Cuma kalau dalam menangani kesulitan anak kita bedakan sendiri biar anak-anak tidak dalam pemahamannya itu yang kesulitan itu bisa mengerti sendiri gitu ya, seperti itu. Ini apa saja yang menjadi fungsi utama dari lembaga PAUD dalam perkembangan anak usia dini, serta apa saja prinsip-prinsip dasar dalam menyelenggarakan pendidikan di TK Era Muslimat NU. Lalu bagaimana peran ibu sebagai kepala sekolah dalam manajemen PAUD? Fungsi. Kalau fungsi utama itu kan kita mendidik anak. Untuk apa kita mendidik anak? Agar anak-anak memperoleh pengetahuan tentang agama, tentang pembelajaran umum yang ada di sekolah kita, sehingga nanti setelah anak keluar dari sini, anak-anak itu akan memperoleh pendidikan sesuai dengan umurnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih. Terus prinsip dasar Dalam penyelenggaraan seperti tadi prinsipnya itu ada kalau prinsip itu hampir mendekati mengembangkan, menumbuhkan dan mengembangkan sosial, emosional, kognitif pada anak. Itu dasar-dasarnya. Jadi kita kelola untuk apa tadi? Sosialnya. Kita sosialnya
bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan teman, dengan guru-gurunya, terus tentang emosionalnya, bagaimana kita bisa menetralisasikannya emosionalnya anak-anak itu di dalam kehidupannya anak-anak, maksudnya dalam beradaptasi dengan teman-temannya. Kalau masalah kognitif anak itu memang dari pembawaan anak ya. Pembawaannya anak dari keluarga, maksudnya di sini kita memberikan ilmu yang diperoleh anak tentang agama, seperti pembelajaran sholat duha, pembelajaran surat-surat pendek, doa-doa seharian, membaca hadis, itu pengetahuan yang kita berikan kepada anak. Mungkin bagaimana Pak NU15 ini mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan pemerintah di lembaga itu menggunakan kurikulum apa? Kalau di sini menggunakan kurikulum merdeka. Lalu di sini apa yang menjadi peran manajemen dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum di PAUD? Tenang. Iya, manajemen dalam proses penyusunan pengembangan kurikulum di PAUD seperti apa? Maksudnya manajemen, apa peran manajemen dalam proses penyusunan? Ya seperti tadi kita bentuk tim manajemen kan itu suatu pembentukan yang punya tim ya, kita punya tim, jadi membicarakan, menyusun apa saja yang ada di kurikulum tersebut dan nantinya diimplementasikan di satuan pendidikan gitu. Ya, diimplementasikan. Lalu bagaimana setelah melakukan penyusunan itu, proses apa saja yang dievaluasi dalam kurikulum yang dilakukan di lembaga? Evaluasi, oke. Karena setiap tahun kita membuat kurikulum itu pasti disesuaikan dengan modul pembelajaran. Dimana setiap tahun kita kalau pembelajarannya disesuaikan pas tema P5 itu, kalau kemarin kita ngambilnya dari budaya lokal, misalkan kita bawa anak-anak ke pabrik tahu. Bagaimana cara mereka melihat bagaimana cara pembuatan di pabrik tahu. Untuk tahun kemarin itu kita membuatnya membatik. Dengan batik anak-anak kita membatiknya itu kita juga mendatangkan pemateri. Terus nanti dari pemateri menjelaskan bagaimana cara membatik. Nanti bu guru beserta anak-anak membatik sesuai yang diarahkan dari pemateri tersebut. Jadi kita untuk puncak temanya itu nanti kita membuat kalau kemarin batik, kita setelah membatik akhirnya kita membuat fashion show dalam batik tadi. Ada fashion show-nya. Jadi anak-anak membuat kaos batik terus ditampilkan gitu. Itu evaluasi dari kurikulum. Jadi setiap tahun itu untuk kegiatannya kita berbeda. Setiap tahun berbeda. Enggak, setiap tahun karena kurikulum ini setiap tahun. Cuma kita kegiatannya bisa kita lakukan di semester 1 atau semester 2. Setiap tahun harus buat kurikulum karena memang pasti akan ada perubahan di setiap tahunnya. Bagaimana keterlibatan orang tua mendukung manajemen peserta didik di lembaga PAUD? Keterlibatan orang tua seperti tadi kita sampaikan, adanya
paguyuban, ya, adanya paguyuban, sehingga paguyuban ini yang dari menangani ide-ide dari wali murid, terus kemudian dari paguyuban ini menyesuaikan program-program sekolah, sehingga ya ini tadi keterlibatan kerjasamanya dari orang tua sama wali murid ya dengan sekolah, sehingga semua kegiatan atau program sekolah itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program di sekolah. Ada lagi Apa saja tantangan yang biasa dihadapi dalam manajemen peserta didik dan bagaimana solusinya? tantangan Ya, yang biasa? Terkadang kita membuat suatu kegiatan itu sebelumnya kadang orang tua ada yang nggak setuju ya. Iya, Betul. Jadi memang kita itu selalu mengadakan rapat ya untuk mencari solusi ya agar program ini bisa disepakati sama orang tua ya gitu. Jadi mesti ada tantangan. Jadi cuma dari tantangan tersebut kita Bu Guru itu mengadakan rapat. Bagaimana Bu? Ya kita bicarakan lagi Bu sama orang tua. Mana yang setuju, yang disetujui dan mana yang tidak. Nanti besok ini rencananya juga untuk pentas seni kan kita juga memerlukan biaya ya. Nah ini besok kita masih akan bicarakan. Soalnya dari kemarin itu ada foto album kenangan dan foto figura untuk anak-anak itu kan juga ada biayanya. Kemarin ada yang setuju dan tidak ada yang setuju. Akhirnya besok kita rapatkan bersama untuk mendapatkan hasil mufakat gitu dari musyawarah untuk mufakat seperti itu. Mungkin apa saja prinsip-prinsip dasar dalam lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini? Prinsipnya sudah seperti tadi ya. Kita samakan. Peran guru untuk mengelola dalam menciptakan lingkungan belajar. Oke. Seperti guru-guru memang sudah punya metode-metode yang digunakan di dalam kelas dalam pembelajaran kepada anak. Pendekatan potensi konflik antara pendidik, orang tua, dan tenaga kependidikan. Untuk pertama yaitu bagaimana lembaga terkait mengidentifikasi pendidik untuk orang tua dan tenaga kependidikan. Identifikasi untuk pendekatan potensi ya, konflik antara pendidik, orang tua, dan tenaga kependidikan. Di sini di sekolah RA Muslimat NU 15 ini kita mengadakan kerjasama dengan utamanya kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, serta orang tua. Dalam bentuk apa kerjasamanya? Kerjasamanya kita dari sekolah membuat suatu program yang memang ditujukan untuk anak-anak di sekolah sini, yang mana tujuannya dengan program tersebut anak-anak bisa mengikuti dan semua pihak dari warga sekolah ini mendukung kegiatan program yang ada di RA Muslimat NU 15 ini dengan yang pertama-tama kita musyawarahkan apa kegiatan yang ada di RA Muslimat ini. Terus dari hasil musyawarah itu kita identifikasi apa-apa yang perlu kita berikan di program-program yang ada di sekolah sini sesuai dengan hasil musyawarah dengan warga sekolah itu tadi. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu. Terima kasih sama-sama.
Semoga jawaban yang tadi kami dapatkan dari Ibu bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa untuk penulisan tugas ya, Ya, untuk memenuhi tugas memenuhi kuliah tugas, ya, ya, itu aja. Dan mungkin ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.